Khusus buat Anda yang masih beragama merek Islam dan belum murtad. Nah, video ini cocok untuk Anda. Ya, jadi ada banyak faktor yang sebenarnya cukup menjadi alasan untuk murtad dari agama merek Islam. Ya, tapi edukasi kali ini sangat bagus disampaikan oleh sahabat saya, yaitu Bang Herman Sampit. Mengapa Anda yang masih beragama merek Islam harus segera murtad? Karena ini adalah agama kematian. Iya, agama yang sejati, yang benar harusnya kan untuk kehidupan, bukan kematian. Ya, oke. Without wasting time, tanpa menyia-nyiakan waktu, langsung aja kita simak edukasi yang sangat mantap dari Bang Herman Sampit. Islam, agama kematian. Hihihihihi. Sampurasun, jumpa lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang Islam, agama kematian. Islam adalah agama kematian. Kalau Islamnya saja, ya nggak masalah. Tapi permasalahannya, orang Indonesia, bahkan seluruh dunia, tetap masih menganggap bahwa Islam itu adalah agama. Nah, sedangkan sales-salesnya itu, sales-sales Tuhan dalam agama Islam, seperti Ustadz, Kiai, ini berpatokan mempelajari Tuhannya itu dari kitab. Padahal kitab itu buatan manusia. Kitab itu karangan manusia. Nabi dulu tidak pernah menulis kitab. Dan Tuhan saya rasa tidak mungkin memberitakan hal-hal seperti itu. Tapi anehnya, umat yang masih mempercayai agama ini, khususnya agama Islam, digiring untuk percaya kepada hal-hal yang bodoh, percaya kepada hal-hal yang tidak realitas dan tidak nyata. Bahkan tidak sedikit orang ketika sudah terdoktrin, ya jadi jahiliyah, yang nggak bisa ditolong sama siapapun, kecuali dia ingin mengubah dirinya. Bahkan anehnya orang-orang seperti itu, dia pengen mengubah dunia, dia pengen mengubah Indonesia, tapi dia lupa untuk mengubah dirinya sendiri. Nah, harusnya kan diawali dengan mengubah diri, diawali dengan mengenali diri. Jangan apa-apa harus sesuai dalil. Dalil juga itu kan hasil akal, dalil aklun. Nah, akhirnya terbawa imajinasi-imajinasi yang menurut saya tidak realistis, tidak nyata. Padahal yang disebut kebenaran bukan apa yang kamu pikir benar. Kebenaran adalah kenyataan hidup. Nah, di mana yang saya perhatikan, ini doktrinnya itu kenapa sih selalu tentang kematian? Coba Anda perhatikan doktrin-doktrin dalam agama Islam. Itu kebanyakan berbicara alam setelah kematian. Nanti setelah mati akan ada surga bagi yang beriman, neraka bagi yang tidak beriman. Nah, mereka membicarakan itu padahal dalam posisi masih hidup. Kan itu alam setelah mati. Sedangkan yang ngomongnya masih hidup. Bagaimana kita mempercayai dan memvalidasi bahwa itu benar, sedangkan yang memberitakannya masih hidup? Atau sekali-kali Anda bertanya kepada Ustadz yang membicarakan tentang kematian itu, apakah Pak Ustadz sudah mengalami mati gitu? Sudah tahu begitu? Oh enggak, ini dalam kitab. Pasti rujukannya kitab. Padahal kitab itu dibuat sama manusia juga, kan nggak mungkin juga dibuat sama Tuhan, dan nggak mungkin juga dibuat sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah menulis kitab. Tapi hampir berapa puluh persennya yang dibicarakan dalam agama Islam ini adalah kematian. Terus jihad, kalau mati dalam jihad perang maka akan masuk surga. Akhirnya mereka itu tujuan hidupnya hanya untuk mati. Rela mati, bunuh diri, hanya untuk ngebunuh orang. Coba. Di Bali ini udah dua kejadian, bom Bali 1 dan bom Bali 2. Mereka rela mati, hanya karena didoktrin oleh ustadz dan guru-guru ngajinya. Nah, kenapa ini yang ngedoktrinnya itu guru ngaji atau ustadznya? Kenapa nggak dia melakukannya dulu gitu? Bukan malah menyuruh pengikutnya untuk bunuh diri. Dan akhirnya kasihan pengikutnya yang bodoh, nurut aja. Disuruh bunuh diri, bawa bom, bunuh diri dalam hal apapun, jelas salah. Tuhan kan memberikan kehidupan kita, ada tujuan. Terus kita membunuh tubuh kita sendiri, ya sama saja kita mengkhianati Tuhan. Kan Tuhan menjadikan kita hidup di dunia
otomatis kita ada tujuannya. Lah kalau kita membunuh tubuh kita sendiri demi ambisi agama, menjalankan jihad, itu bunuh diri namanya. Terus udah tujuannya membunuh orang lagi. Udah membunuh dirinya, efeknya meledak, dianya membunuh orang. Terus nanti katanya setelah mati ditanyanya gimana? Dagingnya di mana, kakinya di mana, kepalanya ditanya. Mau ditanya sama malaikat, nanyanya gimana ini? Yang mana kakinya, yang mana kepalanya udah hancur pakai bom. Nanyanya gimana lagi? Kan lucu, jadi logikanya itu gimana sih? Dan anehnya, mereka percaya gitu setelah mati nanti akan ditanya malaikat gitu. Terus orang yang bunuh diri nanyanya gimana? Kakinya udah hancur, kepalanya udah bubuk, mulutnya udah di mana gitu. Karena kena bom bunuh diri. Nanyanya gimana lagi? Nggak ditanya lagi, katanya langsung masuk surga. Itulah kebodohan dari orang-orang yang mempercayainya. Dan anehnya, dalam agama ini, umat atau pengikut orang yang beragama ini disebutnya abid. Abdullah. Abid itu kan artinya budak. Ibadah, mengabdi. Harusnya kan ibadah itu mengabdi ke diri, tapi kan mereka bukan mengabdi ke diri, malah menyembah gitu. Melakukan sholat kan menyembah itu. Dan yang mengikutinya, umat Islam itu disebutnya abid. Abid itu dalam bahasa Indonesia itu artinya budak. Terus bangga lagi, saya Islam. Berarti kan Islam budak. Abid. Umat Islam itu disebutnya abid, pengabdi, budak. Tuhan mana sih yang memperbudak hambanya, memperbudak apa? Ciptaannya. Ini kan jelas dari kata itu saja. Kok mereka nggak menyadari gitu kalau mereka diperbudak? Ini dalam kasta misalnya gurunya aja ngajarin jihad, bunuh diri. Nah, sementara ustadznya dulu yang disuruh jihad malah anak buahnya. Anak buahnya itu jadi budak kan? Menurut aja lagi, jadi budak, diperbudak akhirnya. Ini kan zaman udah modern, masa masih ada perbudakan sih di zaman ini? Dan mau aja kenapa disebut budak? Kan pengabdi kepada Nabi Muhammad, pengabdi kepada agama Islam disebutnya budak, disebutnya abid. Kan? Ibadah, abid, Abdullah, ya budaknya Allah. Sejak kapan Tuhan memperbudak? Justru kita tujuan hidup ke dunia itu untuk menjadi manusia. Tidak diperbudak. Tuhan tidak pernah memperbudak hambanya. Nabi Muhammad juga tidak pernah memperbudak. Tapi kok kenapa? Pengikutnya itu senang disebut budak. Kalau budak berarti kan diperbudak. Ya akhirnya dikendalikan sama orang lain. Lebih baik kita merdeka. Menentukan hidup sendiri. Hidup mandiri. Hidup berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Daripada kita dikontrol oleh orang lain. Dikontrol oleh ustadz, dikontrol oleh ulama. Kata ustadz harus begini, harus begitu. Dan 99% ajarannya kenapa selalu harus kematian. Nanti akan ada surga dan neraka. Sedangkan yang menjelaskannya juga ustadz-ustadz, kiai-kiai, mereka juga belum ke sana, belum mati lagi. Lah bagaimana? Anda tiba-tiba mempercayainya aja. Ini dalam kitab, emang dulu Nabi Muhammad menjelaskan seperti itu. Islam itu bukan tentang kematian, tapi tentang kehidupan. Tapi ketika dalam format agama, maka agama Islam ini menjadi kematian. Agama yang mati. Bahkan para pengikutnya, otak-otaknya juga mati. Nggak bisa berpikir dengan waras. Kenapa sih kenikmatan surga itu setelah kematian? Kenapa tidak sekarang? Ya sama di Kristen juga kan. Umatnya itu, hambanya itu disebut lebih parah lagi. Umat Kristen malah hambanya itu disebutnya domba lagi. Aduh, kacau. Kan pengikut Kristen disebutnya domba. Kalau yang bandel disebutnya domba yang tersesat. Kalau umat Islam pengikutnya disebutnya budak, hamba sahaya. Aduh, kok sama sekali nggak memanusiakan gitu, nggak memanusiakan orang. Umat Islam pengikutnya disebut budak, hamba sahaya. Akhirnya diperbudak. Umat Kristen pengikutnya disebut domba. Domba, kalau bandel domba yang tersesat. Apakah dulu begitu Nabi Muhammad itu memperlakukan sahabatnya? Kan enggak, bahkan disebutnya juga sahabat. Bukan budak, bukan abid. Bahkan Nabi Muhammad memperlakukan yang kata orang antara murid dan guru, menyebutnya juga sahabat. Sahabat karib. Tapi kenapa umat-umat Islam sekarang dengan bangganya, saya ibadah dan saya berarti pengabdi.
Nah, abid itu kan artinya berarti budak. Kenapa bangga disebut budak? Dan kenapa bangga disebut ngekor? Ngekor kan ngikutin berarti kan belum manusia. Dimana yang namanya ada ekornya, itu masih hewan. Kayak kambing ada ekornya, anjing ada ekornya. Manusia yang nggak ngekor, ngapain kita ngekor? Jadilah diri sendiri. Dan ngapain juga kita percaya alam setelah mati, sementara kita belum menyaksikan. Jadi jangan mempercayai sesuatu. Berita-berita, oh nanti setelah mati akan begini, begitu. Itu hampir saya, waktu di pesantren atau waktu di kampung, kalau ngaji juga yang dibicarain itu kematian aja. Ini kok agama kematian apa gimana sih? Kan Islam itu justru harusnya kehidupan, bukan tentang kematian. Kebahagiaan saat ini, bukan nanti. Orang yang masih berpikir kebahagiaan itu nanti, itu orang-orang yang ngayal. Nanti akan bahagia, nanti akan surga, berarti sekarang di neraka, sekarang tidak bahagia. Justru bahagia itu harusnya sekarang. Surga itu harusnya sekarang, bukan nanti. Karena dunia majra'atul akhirat. Dunia itu cerminnya akhirat. Kalau akhiratnya diartikan kematian, padahal akhirat bukan kematian. Akhirat itu adalah konsekuensi akhir dari perbuatan kita. Artinya bahwa apa yang terjadi setelah kematian itu adalah cerminnya dunia. Dan anehnya, meskipun budak-budaknya itu miskin, terbelakang, mental terbelakang, cara berpikir juga terbelakang, pendidikan kurang, diberi terus harapan dan iming-iming. Orang Islam katanya nggak apa-apa sengsara di dunia, yang penting nanti di akhirat katanya. Kan akhirnya jadi diberikan harapan-harapan palsu. Padahal apa yang Anda rasakan saat ini, itulah yang akan Anda rasakan nanti setelah kematian. Jadi kalau Anda merasakan kesusahan, kesengsaraan dalam hidup saat ini, itulah yang akan Anda rasakan setelah kematian. Adunya majra'atul akhirat. Dunia itu cerminnya akhirat. Jadi jangan berpikir nanti akan surga. Lah sekarang aja sengsara, gimana mau surga? Surga itu bukan nanti, tapi kondisi rasa dirimu. Terus juga kenapa didikannya itu didikan mental miskin? Disebut didikan mental miskin apa? Ketika kita berbuat baik, ngasih ke orang, katanya kita akan mendapatkan pahala. Pahala kan bahasa pagan, bukan bahasa Islam. Nggak ada bahasa Islam pahala. Dapatkan pahala 70 kali lipat, 700 kali lipat. Akhirnya ketika dia berbuat baiknya bukan karena keikhlasan. Bukan karena memang dia melatih dirinya untuk baik. Tapi karena harapan akan 70 kali lipat. Oh sekarang saya nyumbang 1 juta. Berharap nanti dapat 700 juta gitu. Oh sekarang saya nyumbang 1000. Berharap dapat 70.000. Oh sekarang saya nyumbang 100.000, berharap dapat 7 juta. Jadi dia melakukan kebaikan bukan karena dia baik. Itu namanya munafik. Tapi karena dia ingin mendapatkan imbalan berlipat-lipat. Nah ketika Anda berbuat baik tapi karena pahala, seperti kaum pagan, artinya mental Anda adalah mental kuli. Makanya kenapa miskin, makanya kenapa susah. Ya mentalnya udah dididik lewat doktrin agama. Ketika berbuat baik, nanti akan dapat imbalan berlipat-lipat. Itu udah dididik mentalnya untuk menjadi mental miskin. Sehingga ketika berbuat baik pun ada tujuan, ada kehendak, ada hasrat. Jadi bukan murni karena kehendak Tuhan, tapi itu karena kehendak nafsunya dengan harapan-harapan nanti dapat surga, nanti dapat imbalan. Sholatnya pun karena dia pengen dapat surga. Jadi apa pun yang dilakukan ketika Anda berharap nanti akan dapat imbalan lebih baik, itu artinya Anda dalam posisi mental miskin, mental kuli. Kita diberi hidup aja, bernapas, bisa ngomong, bisa mendengar, harusnya udah bersyukur. Kok kenapa ketika Anda berbuat baik, dorongannya bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena pengen dapat surga.
jelas ini orang-orang yang tidak ikhlas. Makanya apa? Orang-orang yang ke doktrin agama seperti itu, orangnya ya itulah, kadang-kadang nyengklik hatinya gitu, iri, dengki. Kenapa? Orangnya nggak ikhlas. Ketika berbuat baik pun karena pengen imbalan surga, karena pengen imbalan berlipatlah ganda. Ini kan mental-mental miskin. Dan kenapa dibahasnya nanti? Sementara saat ini mereka susah. Ya bukan nanti, kan sekarang. Buatlah surga saat ini, bukan nanti. Karena nanti itu tergantung kita saat ini. Sekarang aja kita udah susah, gimana nanti juga begitu. Kan dunia itu cermin akhirat. Jangan sampai berpikir, nggak apa-apa orang miskin mah, orang Islam mah miskin di dunia, yang penting di akhirat surga, keret. Itulah yang membuat orang-orang menjadi jahiliyah. Akhirnya kita jadi menyembah angan-angan, berharap nanti. Jelas berarti kan yang diterangkan dalam agama Islam ini adalah kematian dan kematian. Masih mending kalau memikirkan kematiannya sendiri. Ini mikirin kematian orang lagi. Nanti Pak Herman katanya kalau mati dikuburin apa dibakar, kalau di Bali. Hah? Saya yang mati, kenapa kamu yang repot? Lagian juga kalau yang mati kan ditinggalkan raganya, udah nggak ngurusin lagi raga. Misalnya ditemukan sama orang Hindu dibakar, ya nggak masalah. Ditemukan sama orang Islam dikuburkan, ya nggak masalah. Masalahnya apa sih? Raga ini ibarat baju. Raga itu ibarat baju. Mau dibuang ke laut, ngelarung disebutnya di Bali itu, ya nggak masalah, karena memang bagian dari tubuh kita juga ada bagian unsur air. Karena kan orang-orang Inggris zaman dulu juga ada yang dibuang ke laut. Mau diangin-angin kayak di Toraja, atau kalau di Bali di sini di Trunyan gitu, ya nggak masalah, karena memang bagian dari tubuh kita juga ada unsur angin. Seperti saya ngomong, mulut bisa bicara, melantunkan vokal, kan bagian dari adanya unsur angin, unsur udara. Makanya ada yang meninggalnya itu di angin-angin. Bagian misalnya ada yang dikubur gitu, kayak di Baduy juga meski bukan Islam, dikubur ke tanah. Ya nggak masalah, karena bagian tubuh kita juga ada unsur tanah. Mau dibakar juga ngaben, ya nggak masalah, karena bagian tubuh kita terutama pikiran itu Brahma, itu api. Jadi masalahnya apa sih? Orang mau dikubur, mau diangin-angin, mau dibakar, ya nggak masalah. Karena kalau orang udah meninggal, udah nggak mengurusin lagi jasadnya. Kenapa jadi ngurusin kematian orang? Masih mending kalau ngurusin kematian dia, terus ngurusin lagi kematian orang. Kalau nggak sepaham nanti kalau mati nggak dikuburin, bodoh amat. Kata yang mati itu, saya mau udah meninggalkan raga, mau dikubur, mau enggak, mau didiamin juga nanti bawa bangke, kan ngaruh juga ke tetangga. Jadi yang mati itu urusannya yang masih hidup. Ngapain ngurusin kematian orang lagi? Makanya ini pikiran-pikiran orang-orang yang udah terdoktrin agama Islam itu jadi geblek, sedikit tolol gitu, emang idiot. Jadi mikirin kematian orang. Ngapain pula mikirin kematian orang? Mati, jasad udah mati gitu, udah ditinggalkan sama jiwanya, mau dibakar, mau diangin-angin, mau kembali ke air, mau ke udara, ya terserah. Coba jangan memikirkan tentang kematian. Apalagi memikirkan tentang kematian orang. Mau diurusinnya kayak gimana? Bahkan dirimu saja, coba jangan terlalu memikirkan kematian. Nah, kalau Anda terlalu memikirkan kematian begini, begitu, akhirnya apa? Imun tubuh Anda lemah. Kenapa? Anda dibayang-bayangi rasa takut. Nanti mati gimana ya? Akhirnya harus sholat tiap hari. Sholat itu di kampung saya di Sukabumi, ada tetangga tiap hari sholat. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Akhirnya saya perhatikan, pas saya tanya, emang tujuan hidupnya apa? Ya nunggu mati. Jadi akhirnya tujuan hidupnya sholat. Udah gak kerja karena udah pensiun. Sholat terus ke masjid. Ketika saya tanya, ya ini mah sholat katanya nunggu mati aja. Lah, kok tujuan hidupnya jadi menunggu mati?
Ya udah nggak usah hidup aja kalau begitu mah. Kalau tujuan hidup kita nunggu mati. Ini masalahnya banyak orang yang akhirnya kehilangan tujuan hidupnya. Makanya kalau orang kehilangan tujuan hidup, kehilangan visi dan misi, ya kayak gitu. Jadi nggak jelas. Ada orang yang, saya mau udahlah, pengen buru-buru mati aja. Itu bukan berserah diri, itu namanya putus asa. Kalau Anda pengen buru-buru mati, karena Anda merasa hidup Anda tidak berguna. Biasanya kenapa sih orang putus asa, merasa hidup tidak berguna, pengen cepat mati? Karena pertama nggak punya duit biasanya. Keduanya hidupnya susah. Ya daripada nyusahin orang ya memang benar mendingan mati lah. Cuman bukan itu tujuan hidup itu. Bukan berarti kita dihidupkan di dunia itu tujuannya untuk mati. Kalau misalnya kita dihidupkan tujuannya untuk mati, ya nggak usah hidup dong. Kalau memang tujuan hidupmu hanya untuk mati, atau misalnya Anda sholat rajin hanya untuk menunggu mati. Akhirnya disadari atau tidak, saya perhatikan, mereka melakukan ibadah bukan ibadah, tapi terjajah, hanya menjadi budak. Rutinitas begitu aja tiap hari. Lagian nggak? Emang perintah Tuhan begitu-gitu. Kita disuruh menyembah batu. Kan Tuhan nggak memerintahkan begitu. Itu cuma perasaan kamu saja dari kitab. Kita juga buatan orang. Nah itulah kenapa kita jangan percaya kepada berita-berita hal di luar diri. Apalagi ngomongin tentang kematian yang kita belum ngalamin. Nah kalau kita misalnya ngomongin kematian nanti begini, lah kita sendiri belum ngalamin, maka orang itu akan kehilangan jati diri seperti kakek-kakek yang mencari kunci kebahagiaan keluar rumah. Padahal kuncinya kehilangan di dalam rumah. Cobalah kembali ke jati diri masing-masing. Jangan ngerantau terus, pikirannya ngerantau terus keluar. Dua hal yang akan merenggut kebahagiaanmu saat ini adalah kamu selalu dibayang-bayangi dongeng masa lalu. Dan kamu takut dengan apa yang akan terjadi. Udah dibayang-bayangin nih. Nah itu yang haram, itu yang begitu, yang menggambar sesuatu yang belum terjadi. Digambar-gambar, dibayang-bayang. Nanti begini, begitu. Bukan melukis sesuatu. Kalau melukis kan skill. Saya melukis, ngegambar pemandangan alam itu kan skill. Tapi membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi seperti itu, udah dibayang-bayangin. Nah itu yang bahaya. Apalagi membayangin Tuhan begini, Tuhan. Itu jadi akhirnya Tuhan itu digambarin sama pikiranmu sendiri. Itu namanya menciptakan. Nah, makanya kembali ke diri, sadar diri. Jangan terus-terusan mikirin kematian, nanti begini begitu. Itu mau uruskan saja semuanya sama Tuhan. Kan namanya juga Islam. Islam itu berserah diri. Semuanya terserah Tuhan. Lah kita dihidupkan, dimatikan emang rencana siapa? Bahkan kita lahir ke dunia aja kita nggak punya rencana. Emang dulu ibu bapak kita rencana gitu bikin kita yang nggak ada rencana. Malah tadinya pengen enak, malah jadi anak gitu. Gak ada rencana, semua adalah rencana Tuhan. Ngapain kita berencana nanti begini, nanti begitu. Udah persiapan dari sekarang. Kalau mau persiapan karena di sana ada 70 bidadari, persiapan aja buat kuat. Itu kan cuma ciptaan hayalan-hayalanmu saja. Kamu belum melaksanakan, jangan percaya tentang kematian. Memang semua orang kan mati, tapi jangan ngebayangin dari sekarang. Karena nikmat hidup itu adalah saat ini yang sedang dirasakan oleh Anda. Kamu akan kehilangan nikmat hidup kalau kamu terjebak masa lalu dan terjebak masa depan. Yang benar hidup itu, anugerah itu adalah saat ini. Seperti saya merasakan nikmat hidup. Karena nikmat hidup itu yang sekarang, yang saat ini sedang dirasakan. Jangan terlalu menghayalkan, apalagi membuat gambar-gambar dan lukisan tentang kematian yang mana kita sendiri belum ngalamin. Boleh Anda percaya sama orang yang memberitakan setelah mati akan begini, akan begitu, kalau orang itu udah ngalamin. Kalau orang itu belum ngalamin, jangan percaya. Maka cobalah hidup saat ini dalam kesadaran yang penuh. Jangan terlalu banyak mengikuti iming-iming dan terlalu khawatir dengan rasa takut. Akhirnya imun tubuh kita lemah. Kenapa? Kita terlalu ditakut-takutin. Akhirnya jadi paranoid gitu. Kayak orang mabok gitu, mabok ganja atau misalnya mabok
obat gitu kan, kalau obat itu kalau sekali ditakut-takutin paranoid gitu. Oh, ada polisi paranoid gitu. Ada malaikat mencabut nyawa, ini paranoid akhirnya. Jadi jangan jadi manusia-manusia yang saya lihat secara psikologis paranoid gitu. Jadi takut ini, takut itu. Akhirnya apa? Kebebasan jiwa Anda terpenjara. Karena Anda terlalu percaya terhadap doktrin-doktrin yang masuk dalam pikiran Anda. Cobalah hidup saat ini. Jangan terlalu terjebak untuk memikirkan masa lalu, karena masa lalu tidak bisa diulang. Dan jangan terlalu memikirkan masa depan, karena masa depan adalah misteri. Anugerah itu adalah hari ini, bukan masa lalu, bukan masa depan. Nikmatilah hidup hari ini, dan bahagialah hari ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Dan saksikan terus video-video berikutnya. Tapi jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi.